Anda kembali bersama kami pemirsa. Raksasa operator seluler T-Mobile mengakuisisi mayoritas kepemilikan US Cellular dengan nilai akuisisi mencapai 4,4 miliar dolar Amerika. Ya, akuisisi ini akan meningkatkan cakupan jaringan T-Mobile secara nasional. Raksasa telekomunikasi T-Mobile mengumumkan telah mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi mayoritas saham US Cellular yang merupakan operator seluler regional di Amerika Serikat. Nilai transaksi akuisisi tersebut mencapai 4,4 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 66 triliun rupiah. Dengan akuisisi tersebut, maka T-Mobile akan menjadi pemilik baru seluruh gerai fisik yang sebelumnya dimiliki oleh US Cellular dan seluruh pelanggan jaringan nirkabel dari US Cellular. Selain itu, T-Mobile juga menjadi pemilik 30% aset spektrum frekuensi US Cellular. Meski demikian, US Cellular masih akan tetap memegang kepemilikan atas menara telekomunikasi dan sekitar 70% portofolio spektrum frekuensi mereka di berbagai pita frekuensi. Sebagai gantinya, T-Mobile akan menyewa ruang di lebih dari 2.000 menara milik US Cellular dalam jangka panjang. Akuisisi ini akan meningkatkan cakupan jaringan T-Mobile secara nasional serta memperkuat konektivitas 5G terutama di wilayah pedesaan yang selama ini masih belum dijangkau oleh T-Mobile. Secara keseluruhan, proses akuisisi US Cellular oleh T-Mobile ditargetkan akan rampung seluruhnya pada 2025 mendatang. Sebelumnya sempat beredar rumor bahwa bisnis US Cellular akan dibagi antara T-Mobile dan Verizon untuk menghindari penolakan dari regulator. Namun hingga saat ini Verizon belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait hal tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Apapun terkait dengan aplikasi yang ada di cellphone ataupun handphone ini memang memudahkan ya. Betul sekali. Nah, untuk itu kita juga akan membahas tema yang menarik kali ini mengenai teknologi tentunya ya. Nah, bagi yang mungkin buta aksara Quran dengan teknologi artificial intelligence ini, pemirsa sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Hajon Mahdi Mahmudin, co-founder dari Qara'a ya. Oke, Kita akan selamat ngomongin pagi. aplikasi untuk baca Quran. Halo, apa kabar? Halo, selamat pagi. Apa kabar? Thank you sudah join, kabar baik. Oke, Qara'a boleh dijelaskan mungkin ini apa? Jadi kita backgroundnya lihat dari tahun 2018 itu terkait dengan ada riset yang menunjukkan bahwa ternyata 65% masyarakat Indonesia itu tidak bisa baca Quran, mereka bukan baca Quran. Sehingga kita mencoba untuk membuat sebuah teknologi yang memudahkan mereka bisa belajar Quran secara seamless, efektif dan efisien lewat sebuah platform yang akhirnya kita bikin platformnya berbahasa artificial intelligence namanya Qara'a. Oke. Berdasarkan temuan Anda, sebutlah apa sih yang menjadi tantangan saat belajar membaca Al-Quran? Yang saya lihat bukan tantangan sebenarnya, Mas. Yang kami lihat adalah ternyata data tersebut itu lebih dari 60%-nya itu dan 90%-nya adalah orang-orang usia 20-30 tahun. Yang sebenarnya mereka sudah tidak punya waktu untuk belajar Quran. Mereka repot di jalan, traffic jam dan lain sebagainya. Kemudian kalau mereka pergi ke majelis mereka malu karena mereka harus duduk sama anak kecil. Kemudian ustadznya ternyata adalah orang-orang muda yang di bawah mereka umurnya yang membuat mereka malu. Akhirnya kita pengen nih gimana caranya supaya mereka yang tidak punya waktu, yang sehari-harinya di jalan, sehari-harinya di kantor, tetap bisa belajar Quran. Bagaimana mereka yang malu tetap bisa belajar Quran tanpa harus bertemu dengan ustadz terlebih dahulu. Akhirnya kita bikinlah sebuah platform ini supaya memudahkan mereka yang malu tadi, sehingga nanti mereka bisa percaya diri untuk pergi ke majelis. Dan orang-orang yang tidak punya waktu untuk belajar Quran, mereka punya waktu untuk belajar Quran dimanapun dan kapanpun. Baik, nanti akan kita lanjutkan ya terkait dengan aplikasi ini. Lantas solusinya seperti apa, peminatnya juga sejauh ini bagaimana? Usai jeda tetaplah bersama kami pemirsa. Ya, kami akan segera kembali. Ya, kami masih berbincang bersama founder ataupun co-founder dari Qara'a, ada Mas Hajon Mahdi Mahmudin. Solusinya tadi sudah disampaikan mengenai mereka yang kemudian memiliki keterbatasan waktu dan juga belum bisa mengaji dengan lancar lah ya dengan menawarkan aplikasi ini. Oke, sejauh ini sudah ada ekspansi ke Malaysia, betul ya Mas Hajon ya? Sejauh ini perkembangannya seperti apa? Usernya di sana berapa banyak? Dan di Indonesia sejauh ini berapa banyak? Ya, kita berdiri tahun 2018 dan alhamdulillah sampai hari ini kita di Indonesia itu leading, Mas. Kita peringkat 9 di kategori pendidikan.
dan kita punya 2,1 juta pengguna di Indonesia yang sekarang menggunakan Quora. Kemudian kita baru kemarin akhir tahun 2023 kita expand ke Malaysia. Kita menawarkan solusi yang sama, menawarkan bagaimana caranya belajar Quran secara seamless, efektif, dan efisien. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita udah punya 30 ribuan user aktif di Malaysia. Luar biasa. Dan kita juga punya planning untuk ekspansi secara global. Dan kita juga sudah mengeluarkan satu aplikasi Quora sudah tersedia dalam bahasa Inggris, bahasa Melayu, dan bahasa Indonesia. Sehingga orang-orang di global juga sudah bisa akses aplikasi Quora secara mudah dan bisa belajar Quran di Quora. Baik, sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia, Indonesia ini pasti banyak aplikasi sejenis untuk mengentaskan buta aksara Quran. Tapi mengapa kalau sudah sampai mencapai 2 juta pengguna, kan ini lumayan signifikan gitu ya. Mengapa aplikasi Anda nih bisa unggul? Kira-kira maintain-nya tuh seperti apa dan bahkan sudah sampai ke Malaysia? Oke, jadi kita tuh punya materi yang komprehensif, Mbak. Jadi mulai dari beginner, level belajar huruf hijaiyah, kemudian ke tahsin di level yang semi advance. Setelah itu mereka akan belajar tajwid di advance dan mereka akan murojaah. Nah, di murojaah ini mereka akan melakukan koreksian ayat dengan artificial intelligence yang kita development. Setelah itu di akhir kita tidak menghilangkan fungsi ustadz. Nah, bedanya dengan kita dengan platform lain itu mereka menghilangkan fungsi ustadz. Kita di level akhir, mereka akan tetap bertemu dengan Ustadz one-on-one via platform aplikasi Quora dengan metode suara. Jadi kita setelahkan ayat kita lewat aplikasi Quora, dengan SLA maksimal 24 jam, suara kita akan diberikan feedback oleh Ustadz yang terdaftar di Quora. Nah, value proposition Quora, Ustadz-Ustadz itu sudah tersanad. Jadi setiap Ustadz itu punya sertifikasi Quran yang mumpuni untuk mereka bisa mengkoreksi bacaan Quran. Dan juga teknologi artificial intelligence yang sudah kita kembangkan, itu sudah di-proven, sudah terbukti, itu valid 94,5%. Jadi udah ada jurnalnya, udah ada papernya, terpublikasi di jurnal internasional, sehingga validitasnya bisa terjamin. Oke. Baik, ya profitabilitasnya sejauh ini seperti apa? Karena mau tidak mau Quora juga ini adalah sebagai entitas bisnis, harus menggaji karyawan, harus juga mempertimbangkan profitnya gitu. Model bisnis gitu ya? Model bisnisnya seperti apa sejauh ini? Jadi kita metode bisnisnya adalah subscribing. Jadi user yang pengen belajar Quran di Quora, mereka subscribe lewat in-app purchase di aplikasi kita sediakan. Jadi mereka subscribe, tiap bulannya mereka bayar buat belajar Quran. Dan belajar Quran di Quora itu, mereka bisa fasih belajar Quran maksimal 8 bulan. Oh iya. Dengan 5 kurikulum tersebut. Satu bulan berapa? Satu bulan kita Rp50.000, Mbak. Sangat murah, insya Allah. Jadi Rp50.000 per bulan mereka bayar. Kemudian 8 bulan mereka belajar, tapi kalau mereka tetap mau lanjut murojaah di bulan ke-9, bulan ke-10 itu tidak apa-apa. Karena murojaah itu bebas, mereka bisa belajar secara seamless terus-menerus, dan walaupun udah lagi ke kurikulum, mereka bisa belajar dengan ustadz segala macam. Baik, sudah profit? Alhamdulillah, kita profit. Kita perusahaan startup yang mungkin sedikit dari banyaknya perusahaan startup di Indonesia yang masih burn out, kita profit, dan kita masih bootstrap sampai hari ini. Kita belum di backup sama investor manapun, jadi mudah-mudahan kita bisa berkembang ke depannya lebih besar lagi untuk bisa membantu mengentaskan buta aksara Quran. Baik, Mas Ajun, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sukses untuk Anda dan juga Quora. Sama-sama, terima kasih banyak. Baik, nah itu dia ya, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda yang ingin melanjutkan untuk bisa fasih membaca Quran. Betul sekali, kita akan update terlebih dahulu pergerakan dari IHSG pemirsa. Sejauh ini IHSG bergerak di zona merah ya, dengan pelemahan 1,23% di level 7.052,153, terus bergerak datanya. Ya, pelemahannya terus melemah, terus lebih lanjut ya dibandingkan dengan perdagangan kemarin ini masih di 7.140 dan hari ini makin turun lagi lebih dari 1%. Oke, pemirsa sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Ya, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prisa Sampodatu. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.